Hai semuanya, pada kali ini saya akan membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Menurut bahasa, teks eksplanasi adalah gabungan dari dua kata. Yang pertama teks, yang artinya tulisan panjang, dan eksplanasi atau bahasa Inggrisnya explain, yang artinya menjelaskan. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama menurut Restuti, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Sedangkan menurut Masun, teks eksplanasi adalah teks yang disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan interpretasi atau penutup. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu fenomena alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks ini berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Oleh karena itu, tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dan untuk memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca agar bisa paham mengenai suatu fenomena yang sering terjadi. Fungsi teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ada 4 struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan latar belakang dan tinjauan umum topik dapat berupa definisi, klasifikasi, dan asal-usul. Yang kedua, deretan penjelas. Bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga, ada interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Yang terakhir, ada simpulan. Bagian ini terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi. Yang pertama, ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Kedua, logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Yang ketiga, objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dan didukung teori yang relevan sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Yang keempat, bukan teks persuasi. Maksudnya adalah teks eksplanasi tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta yang berdasarkan bidang keilmuan. Yang terakhir, bukan teks prosedur. Maksudnya adalah teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada kopula. Digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep. Yang selanjutnya ada kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas karena bertujuan untuk menjelaskan sebab dan proses, sehingga subjek atau fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Lalu ada konjungsi. Digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Ada juga keterangan waktu. Digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Selanjutnya, istilah ilmiah. Kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Yang terakhir adalah kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda atau non-persona. Contohnya, itu, ini, dan tersebut. Ada 5 langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, membuat rancangan atau kerangka teks. Buatlah kerangka berdasarkan struktur, yaitu identitas fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Kedua adalah menentukan topik yang menarik. Bisa berupa fenomena alam, sosial, atau budaya. Ketiga, mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang telah kamu kumpulkan pada bagian penggambaran kejadian. Yang keempat, mengembangkan teks. Pada bagian ini,
kamu tinggal mengembangkan kerangka karangan hingga menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Dan yang terakhir, menyunting teks. Sekian pembahasan yang bisa saya berikan. Terima kasih.